Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum acara dimulai, ya Ade mau izin pantun dulu nih buat teman-teman semua peserta yang sudah hadir. Oke, nanti teman-teman jangan lupa pada saat Yade pantun bilang di kolom chat cakep gitu ya. Oke, siap semangat ya. Amanda Manopo bawa rantang. Cakep. Oh, oke. Ketemu Billy Saputra, lagi beli sendal. Selamat datang para peserta Kota Tangerang di webinar literasi digital. Yeay, seru banget ya siang ini semuanya sudah semangat, sudah kumpul karena pastinya mau belajar walaupun belajarnya secara virtual tetapi tidak merobohkan semangat para peserta dari Kota Tangerang. Boleh minta tepuk tangan yang meriah secara virtual. Luar biasa. Sebelum acara dimulai, izinkan ya Dek untuk menemani Ibu dan Bapak seluruh peserta yang ada di webinar pada hari ini. Nah, ya Dek senang banget nih karena hari ini sudah datang pembicara dan narasumber hebat yang akan memberikan kita ilmu seputar 4 literasi digital. Yang pertama adalah digital culture, yang kedua digital skills, digital safety, dan digital ethics. Tentunya dengan tema kita hari ini yaitu generasi cakap di ruang digital. Nah, penting banget nih teman-teman karena sekarang era digital tuh memberikan perubahan yang begitu pesat untuk kehidupan kita. Nah, kita nih sebagai generasi muda yang merupakan kelompok dengan populasi terbanyak memiliki peran yang sangat penting di tanah digital. Nah, tidak sedikit nih yang terlahir masih pada di era analog. Nah, ini merupakan generasi yang unik nih. Kenapa dibilang unik? Karena dulu mereka hidup di era yang minim teknologi, era minim koneksi internet. Sekarang semuanya bisa terkoneksi secara online. Nah, poin ini juga yang menjadikan krusial menentukan arah perkembangan teknologi di masa depan. Nah, sebagai agen penting dalam perubahan digital, kaum muda memiliki pemahaman literasi digital yang sangat baik. Mereka sudah bisa nih memilah-memilih mana informasi yang baik untuk di-share dan mana informasi yang tidak baik untuk di-share. Lalu bagaimana nih proyeksi pengaruh generasi muda di masa depan? Apa sih yang bisa kita turut lakukan untuk menyokong peran mereka? Nah, yuk nanti kita cari tahu bareng dengan para narasumber kita yang sudah hadir di sini agar kita berkontribusi menjadi generasi yang makin cakap digital. Nah, tentunya nih untuk seluruh peserta di siang hari ini, ya Ade juga mau kasih tahu bahwa teman-teman bisa mendapatkan digital money GoPay sebesar Rp100.000. Gimana nggak seru nih webinarnya sudah dapat ilmu, dapat hadiah pula. Nah, Kak Yade gimana sih caranya? Caranya gampang banget. Jadi teman-teman nanti tulis pertanyaan di kolom komentar seputar pemaparan para narasumber kita hari ini. Nanti 5 orang yang beruntung yang Yade bacakan pertanyaannya akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Dan jangan lupa juga nih teman-teman, follow dulu @siberkreasi, @siberkreasi.dki Banten. Dan nanti setelah acara atau selagi acara kalian boleh nih posting keseruan hari ini dan ilmu apa aja yang didapat oleh para narasumber. Jangan lupa dicantumkan hashtag makin cakap digital. Kenapa kayak Deko harus diposting? Karena 15 orang yang beruntung akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Wow, luar biasa pokoknya hari ini banyak ilmu, banyak hadiah bertaburan. Nah, sebelumnya Yade mohon izin dulu untuk membacakan tata tertib pada hari ini. Yang pertama, peserta dilarang untuk menyalakan mikrofon. Jadi semua peserta dimohon untuk mematikan mikrofonnya. Lalu yang kedua, peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Coba yang belum menyalakan kamera di sini, Yade minta dinyalakan dulu kameranya. Mana ini Bapak Ibu? Halo. Waduh. Halo. Halo Bapak. Nah, tuh udah kelihatannya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Halo Kakak. Tuh Bapak sudah standby loh. Wah, ada yang lagi di mobil juga. Wah, luar biasa. Semuanya semangat loh hari ini mau dengerin webinar luar biasa. Nah, yang ketiga, seluruh peserta boleh bertanya nanti di sesi tanya jawab. Jangan lupa nanti cantumkan nama, nomor telepon yang memiliki
saldo GoPay dan pertanyaan. Peserta dilarang berkomentar buruk atau negatif selama acara ya, tidak ada ya di sini pastinya. Mari kita sama-sama menjadikan acara ini menjadi sesi edukatif dan positif agar kita semakin cakap digital. Ya, baik sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diikuti dengan keynote speech dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, yang akan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekda Kota Tangerang, Bapak Herman Sumawan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat,
agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semoga bisa cepat teratasi. Masyarakat Kota Tangerang yang saya banggakan, akan banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dengan transformasi digital yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Begitu juga dengan dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin bervariasi, tergantung bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut. Ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa literasi digital perlu dianggap penting oleh kita sebagai sebuah bangsa dalam menyongsong masa depan ruang digital. Pengetahuan literasi media sangat dibutuhkan sebagai modal bagi masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam memilah dan mengevaluasi informasi media dengan tajam dan teliti, sehingga mampu memanfaatkan isi media sesuai dengan kebutuhan. Cakapan digital masyarakat sangat dibutuhkan dapat menekan penyebaran isu-isu negatif, ujaran kebencian, tipu daya online, hingga berita hoax saat ini. Urgensi akan pemenuhan literasi digital guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita dalam menghadapi era digital tentu perlu didukung oleh semua pihak. Untuk itu, saya Herman Suharma, Sekretaris Daerah Kota Tangerang, mendukung sepenuhnya penyelenggaraan webinar literasi digital di 514 kabupaten kota di Indonesia, yang dalam hal ini Kota Tangerang menjadi salah satu. Semoga dengan kegiatan ini, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Tangerang dapat semakin melek teknologi, semakin besar rasa keingintahuan akan hal baru, bisa memenuhi media sosial dengan berbagai pesan baik yang harmonis di tengah dinamika kehidupan, serta bisa menciptakan inovasi yang bermanfaat besar bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini tak lain juga mewujudkan Kota Tangerang yang sejahtera, berakhlak karimah, berdaya saing di masa mendatang. Tak lupa, saya juga terus mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan terus dijaga dalam
rangkaian kegiatan webinar ini. Karena bagaimanapun juga kesehatan menjadi hal utama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari bersama ciptakan masyarakat Indonesia semakin cakap digital demi Indonesia maju. Dari Kota Tangerang untuk Indonesia. Tangerang, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan terima kasih juga kepada Bapak Herman Sumawan atas sambutannya. Nah, inilah acara yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita yang hebat-hebat di sini sudah hadir. Tapi sebelum itu ya deh, izinkan ya deh untuk menyapa dulu para narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Yoga Regawa Indra, lalu ada Bapak Sandi Nayawan, ada Bapak Nuzran Joher, lalu ada Kak Rizky Ayu Febriana. Nah, sekarang Yadi juga mau menyapa para peserta. Coba Kakak, Ibu, Bapak, adik-adik dinyalakan dulu kameranya. Ya, Kak Yadi mau sapa nih. Mana yang belum dinyalain kameranya? Aduh, udah cantik-cantik banget ini. Nah, tuh kan, kelihatan kan cantik-cantiknya. Coba mana yang belum menyalakan? Oh, halo Mas, tuh udah nyala. Pakai masker ya Mas, tetap prokes, keren. Nah, tuh adiknya juga udah dinyalain. Kakak jadi semangat ini kayak adik di sini kalau teman-teman udah pada semangat. Tuh ada yang udah nyalain lagi. Baik, semangat ya teman-teman ya di sini ya. Kita akan mendengarkan para narasumber kita yang hebat akan memberikan kita ilmu tentunya hari ini. Baik, langsung saja ya diundang narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Yoga Regawa Indra dari UMKM Mart dan HDG Team. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Yade. Selamat siang Pak Yoga. Bapak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Yade. Sehat, alhamdulillah. Dan pastinya semangat memberikan ilmu-ilmu yang sudah kita nanti-nantikan ya Pak ya. Aku manggilnya Bapak atau Kak atau Mas nih? Saya sudah tua Mbak Yade, angkatan apa? Sudah. Oke, baik Bapak, silakan. Baik. Bapak Yoga silakan ya deh untuk memulai pemaparannya. Waktu pemaparan 20 menit dan 5 menit izinkan ya deh nanti untuk mengingatkan ya Pak ya. Silakan Bapak Yoga. Terima kasih Mbak Yade, terima kasih buat semua peserta dari mana ini Tangerang ya kalau nggak salah. Betul, ya. Kota Tangerang. Terima kasih buat rekan-rekan narasumber. Ada beberapa yang sudah pernah satu frame kita kayaknya ya. Ada Kang Sandi Nayawan, Kang Midun, sehat Kang Midun, ada Mbak Rizky juga, kayaknya pernah berapa kali kita bertatap muka. Dan kalau dengan Pak Nuzran, kayaknya pertama kali ya kita bersua ini di sini di siang ini. Semoga saya agak fit ya, kebetulan ayah saya baru meninggal kemarin, sempat dikonfirm sama panitia apakah mau dilanjut atau tidak, tapi memang saya sudah persiapan dan kebetulan agak berhubungan dengan apa yang kita bahas siang hari ini. Semoga saya tapi terusan malayap sebentar gitu ya, ketiduran. Jadi tadi sampai di invite untuk memunculkan video. Oke. Kecakapan digital, hampir semua bahasan di sini memang berhubungan dengan kecakapan digital, literasi digital, kemampuan dan lain sebagainya. Izinkan saya untuk share materi. Oh, sebelum buka. Begini. Generasi cakap di ruang digital untuk yang terlanjur kecanduan game. Judul siang ini supaya tidak terlalu ngantuk, saya bahas yang agak kontroversi mungkin ya, yang agak mudah-mudahan menarik buat teman-teman yang muda-muda ini, walaupun saya termasuk golongan tua. Untuk yang sudah terlanjur kecanduan game, seperti apa itu cakap digital. Lanjut. Ini sepintas tentang saya. Udah HDG Team, bla bla bla. Dulunya saya event organizer, tapi dihantam badai corona sempat jadi tukang sayur online. Kita bikin HDG Mart.
Dan dari kecil termasuk yang hobi mencoba game, bukan gamers ya, tapi hobi mencoba berbagai jenis game, hanya mencoba saja, tidak menjadi jagoan game atau menjadi pemain game yang menghabiskan banyak waktu. Kalau hal-hal seperti ini kayaknya akan dibahas juga oleh teman-teman yang lain, tapi ini hanya sebagai bayang-bayang saya buat rekan-rekan bagaimana digital ini saat ini sudah mungkin bulan ini sudah tidak seperti ini lagi kurvanya atau jumlahnya, karena diprediksi apalagi dengan kondisi PPKM, hampir semua orang di rumah, ini peningkatan orang di depan layar, di depan Android, di depan gadgetnya, di depan laptopnya itu jauh lebih tinggi dibanding hari-hari biasa atau situasi-situasi ketika kita masih pada kondisi normal. Ini masih standar ya. Dampak masif dari transformasi digital, informasi yang tidak terbatas, percepatan teknologi dan akses, cybercrime, cyberwar, meningkatkan penggunaan digitalisasi di setiap sektor. Munculnya, nah ini yang saya garis bawahi, untuk yang lain-lain di atas sepertinya di awal-awal materi-materi kita banyak pembahasan tentang hal tersebut. Nah ini saya coba lebih spesifik lagi di munculnya ratusan ribu gamers, anak-anak kita yang kecanduan game tidak bisa terhindarkan. Jadi ini maksud saya hal ini kita mau tidak mau, siap tidak siap, rela tidak rela, bahwa saat ini ada ratusan ribu gamers, anak-anak kita yang bukan hanya fokus belajar, gitu kan, ketika dari itu anak-anak kita yang lebih nyaman bermain game, anak-anak kita yang lebih aware untuk mencari awalnya dari iseng, mencari hiburan, terus killing time ya, bunuh waktu senggang dengan bermain game. Kayaknya ini lebih menarik daripada mereka belajar sesuatu yang agak bermanfaat, misalnya belajar pelajaran-pelajaran ketika sekolahnya harus di rumah. Oke, lanjut lagi. Proses cakap di ruang digital. Ini kurang lebih kalau proses untuk cakap di ruang digital, di awal-awal kita otomatis harus bisa mengakses. Setelah mengakses, biasakan untuk menyeleksi akses mana yang layak untuk kita tonton, kita lihat, kita coba belajar, mana yang tidak. Nah, untuk selanjutnya ada mengerti. Setelah mengerti, memahami, dan mencermati. Lalu yang di ujungnya, ini maaf terhalang. Di kata mencermati saya coba dijadikan singkatan ya. Cakap itu adalah cermati, analisa, koreksi, ajari, dan pantaskan. Kurang lebih seperti itu. Jadi C-nya cermati, A-nya analisa, K-nya koreksi, A-nya ajari, P-nya pantaskan. Cermat, penuh minat, seksama, teliti dalam menyikapi informasi. Analisa, mengamati sebelum memberikan respon atau mengutarakan fenomena yang terjadi. Setelah itu ada koreksi. Koreksi itu menyempurnakan segala sesuatu yang telah tersaji. Ajar, mendalami terus karena perubahan digital sangat cepat. Perubahan digital saat ini luar biasa lebih cepat dari kondisi-kondisi sebelumnya. Yang terakhir ada pantaskan, memantaskan diri sebagai SDM yang unggul di era digitalisasi. Masuk ke area yang lebih spesifik. Generasi terpaksa cakap bermain game. Ya, maksud saya generasi terpaksa ini karena mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan jadi generasi yang harus cakap gitu. Nah, harus cakap dalam banyak hal ya. Kalau misalnya sebagai pemain online, sebagai pedagang online, sebagai UMKM dan lain sebagainya, itu mungkin banyak yang dibahas. Tapi bagaimana ketika kita punya anak-anak, kita punya adik-adik yang fokus bermain game, tapi mereka tidak punya tujuan yang jelas, hanya main game saja. Nah, di sini saya kasih bayangan ada beberapa. Saya mencoba untuk main game. Ini ada tulisan PES Free Fire, kabar Real Commando, coba juga Mobile Legends, Sis Royal seperti apa. Ini yang berhubungan dengan ini ada dolar ya. Tapi tidak akan saya terangkan ke teknis, tapi minimalnya ada bayangan buat teman-teman. Bagaimana saya yang hanya mencoba main game bisa menghasilkan sesuatu, mencoba main game ya, belajar dengan game-game yang memang bukan saya pahami secara detail, tapi hanya dalam wacana mencoba-coba saja.
Oke, saya lanjut. Karena saya fokus di cakap bermain game dijadwalkan dan diwajibkan, atau tawarkan hobi baru yang sama menantangnya. Nah, ini yang jadi masalah ketika anak-anak kita kecanduan game. Kebanyakan orang tua, kakak-kakak atau orang yang memberitahu sama kita pesannya pesan satu arah, gitu kan? Pesannya bahwa saya pemberi pesan, Anda harus menerima pesan. Tindakan kita ke anak kita. Padahal pesan itu kan dua arah ya. Kita memberi pesan, kadang menerima pesan. Nah, apa yang harus kita sampaikan? Mereka bermain game itu kan ada dasar-dasarnya. Bisa iseng tadi, bisa membunuh waktu senggang, bisa hiburan, tapi ujung-ujungnya malah si iseng ini akan menghabiskan waktu. Bisa ada anak yang main gamenya bisa 3 jam, 8 jam, 12 jam, bahkan seharian mereka sampai lupa makan, lupa sholat, lupa melakukan hal-hal lainnya. Nah, kalau kita larang, ini agak susah karena mereka butuh hobi yang lain untuk untuk melampiaskan kesakawannya atau kejenuhannya, kan sesuatu. Saya coba untuk game ini saya jadwalkan dan diwajibkan. Kenapa? Karena ketika dijadwalkan dan diwajibkan, kadang membuat anak-anak kita bosan. Ini ada game yang dijadwalkan, nanti secara detailnya memang kita ada pelatihannya khusus. Jangan dilarang karena harus ada sesuatu yang lain yang ditawarkan. Saat seorang menyukai suatu hobi, misalnya saat suami kita suka hobi mancing gitu ya, suami kita hobi mancing sampai menghabiskan waktu. Ketika istrinya melarang, ini yang bahaya ketika si suami sudah nikah lagi, walaupun di rumah disiapkan kolam yang ukurannya 0,5 hektar, itu suami sudah berpindah hobinya. Nah, ini yang jadi masalah, jangan sampai kita cut langsung, tapi temani suami kita mancing, ajak ngobrol yang tadinya 8 jam, kan kita bisa ngomong, anak kita takut nangis ya, mungkin jadi 4 jam, jadi 2 jam, jadi 1 jam, jadi lebih teratur ketika kita rangkul, kita pahami apa yang mereka inginkan. Kurang lebih seperti itu. Pilih platform yang cocok untuk para gamers. Sangkul, tadi seperti saya bahas, sangkul, dekati, serta pahami, bukan langsung di cut off, bukan langsung dilarang. Pelatihan bermain game bukan untuk dinikmati sendiri. Nah, mayoritas kan pemain game itu individualis ya, karena mereka merasa bahwa ini dunianya, ini dunia saya. Bagaimana kita melatih bermain game itu jangan untuk diri sendiri. Bagaimana kita bermain game untuk orang lain atau kalau bisa untuk orang banyak. Kalau teman-teman melihat misalnya siaran langsung game di Facebook Gaming itu otomatis kita harus cerita ya, harus ngobrol. Kan enaknya main game fokus gini, harus ngobrol, harus cerita apa yang terjadi, kira-kira apa, mau kalau kita bisa melucu silahkan melucu, kalau kita bisa menegur misalnya, maksudnya ikut ditegur orang-orang yang komen, orang-orang yang kasih bintang, itu jadi ditarik ke area kita. Jadi kita sebagai entertain juga saat bermain game. Suatu yang nikmat, kalau overload kadang menjadi tidak asik lagi. Jadi sering ada kita punya teman, punya adik, punya saudara, atau ada cerita yang kalau tidak main game ini saya sakau, pusing gitu kan, serasa ada yang hilang. Nah, ini lewati rasa sakau dengan pendampingan dan pengarahan. Nanti untuk detailnya ada pelatihan khusus untuk melewati rasa sakau bermain game ini. Kreatif tapi tetap menjaga etika. Budaya bermain game yang tepat guna, maksudnya kreatif dan tetap menjaga etika. Biasanya kita lihat pemain-pemain PUBG atau Free Fire itu seolah-olah dia bermain, misalnya anak-anak usia SMP, seolah-olah lawan tandingnya itu semua seusia dengan dia. Kadang bahasanya kasar. Tanpa kita dampingi ini agak susah, bahwa di sebelah sana mungkin ada om-om, ada kakek-kakek yang sama suka bermain game, gitu kan. Mungkin kita bisa memilih bahasa-bahasa yang tepat ketika untuk game-game khusus yang memancing untuk kita berinteraksi langsung dengan sesama pemain. Pilih game yang tidak usah fokus. Nah, ini setelah kita dekati, kita rangkul, kita bisa geserkan. Bagaimana teman-teman bisa memilih game yang tidak usah fokus. Maksud saya ketika kita pegang HP begini kan biasanya ada telepon tuh bete banget ya. Ada disuruh orang tua ngegeser, bawa asbak atau ngegeserin atau nyuci apa gitu. Atau ada telepon masuk gitu. Ngambek biasanya. Anak-anak kita ngambek, langsung bereaksi karena game-nya harus dipelototi. Game-nya harus fokus, kita klik-klik gitu ya. Kita pelototi, ada berapa game yang memang 100% ya, mata kita, tangan kita, bagaimana kita geserkan menjadi game semi auto, game strategi, misalnya Clash of Clans, Clash Royale, banyak sekali ya pilihan di game strategi. Atau arahkan anak kita untuk dijadwalkan tadi main game di depan komputer, karena kalau di HP itu bisa sebelum tidur iseng lagi, pengen main lagi. Nah, seperti itu. Bermain game obat untuk OKT merah, Publisher Addict. Nah, kalau ini sebetulnya cukup trennya, kalau teman-teman mau searching nanti ada di Publisher Addict itu
mirip-mirip YouTuber gitu kan, mencari uang dari upload video, tapi kebanyakan re-upload, kebanyakan tidak upload video original. Mereka akan terkena OKT atau original konten terbatas. Nah, salah satu obatnya adalah bermain game. Salah satu obat untuk lepas dari OKT ini bermain game. Nah, banyak teman-teman yang memang konten kreator tapi tidak bisa atau tidak suka bermain game. Nah, biasanya mereka bertanya, kebetulan saya ada YouTube yang membahas khusus ya, membahas khusus tentang OKT merah. Ini banyak masuk, misalnya orang-orang yang menanyakan bagaimana cara live streaming game, kalau jasa benerinnya seperti apa. Jadi kita gamers itu atau gaming itu bisa menjadi consulting untuk beberapa hal. Yang hal lainnya ya, contohnya ini, tapi saya tidak akan masuk ke area teknis, tapi yang pasti ada game yang bisa mengobati penyakit di online, kurang lebih seperti itu. Penyakit untuk mencari uang, ada beberapa orang yang misalnya mainnya Facebook Every, udah menghasilkan ribuan dolar, terkena OKT itu tidak bisa cair uangnya. Kecuali dia harus netralisir dulu dengan bermain game, dan ada syarat-syarat khusus untuk permainan gamenya. Itu di Facebook Gaming untuk mendapat berita. Bisa di searching saja kalau untuk memahami lebih detail. Yang kemarin saya sempat tes gitu kan, bagaimana bermain game bisa menghasilkan berapa gitu ya, kurang lebih seminggu angkanya seperti ini nih, lirik saja selewat, tapi minimalnya Anda punya gambaran bahwa main game itu juga bisa produktif, bisa bukan hanya kreatif tapi menghasilkan sesuatu, menghasilkan rupiah atau menghasilkan dolar, insya Allah bisa, dan tidak sesulit menjadi YouTuber. Jadi YouTuber agak berat. Skill bermain game, picture in our mind itu kita rubah dari tadinya skill bermain game menjadi bekerja sebagai gamers. Kalau ada adik kita yang suka bermain game, silakan bebaskan mereka pilih game yang disuka di awalnya. Nah, setelah itu kita arahkan tempatnya di platform mana yang ideal buat mereka. Kita tidak usah latih cara bermainnya, tapi latih bagaimana memainkannya. Nah, kalau cara bermainnya, yakinlah mereka jauh lebih lihai, jauh lebih jago karena tiap hari pegang game tersebut dibanding kita. Ujung-ujungnya nge-game bukan lagi iseng, killing the time atau sekedar hiburan dan mencari tantangan, tapi jadi kegiatan terjadwal dan terukur. Kita memberikan pemahaman juga bagaimana copywriting bermain Free Fire, Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya. Copywriting itu yang tadi bahas sepintas. Bagaimana kita punya etika, adab ketika bermain game seperti itu ya, game-game yang memang sangat diminati saat ini, tapi biasanya kicauannya itu tidak terjaga. Copywriting untuk mengucapkan geser kiri, geser kanan, atau saling memberikan arahan ke teman-teman sesama pemainnya. Kenali, sukai, dan arahkan. Pelan-pelan arahkan lebih efektif dan efisien. Mulai belajar bermain bukan untuk diri sendiri. Interaksi dengan orang lain, bagaimana kita bermain dinikmati oleh orang banyak. Nah, ini yang agak penting ini, yang perlu digarisbawahi. Kalau candu itu biasanya intensitasnya meningkat. Nah, kita jaga bermain game ini intensitasnya tidak meningkat, tapi terjadwal dan memahami skala prioritas. Jadi bagaimana bermain game seminggu hanya 2 kali. Setelah dijadwal seperti itu, biasanya orang-orang pemain gamer saja agak bete ya. Kalau dijadwalkan, diarahkan, malah mereka suka agak malas. Kalau dilarang malah tambah pengen ya. Kalau diarahkan, nanti ada syaratnya bagaimana menjadi Facebook Gaming itu hanya butuh misalnya dari 14 hari, online 8 hari, syarat-syaratnya sangat ringan untuk pemain game gitu. Dianggap ringan ya, karena ada orang yang kuat main game 8-12 jam dalam 1 hari. Tapi kita jaga intensitasnya tidak meningkat, tapi terjadwal. Setelah ada hasil, biasanya mereka lebih punya semangat dan punya kreativitas serta inovasi. Edit game, dalam tanda kutip ya, editnya, candunya tidak candu berlebihan, tapi positif dan produktif. Ketika mereka mencintai pekerjaan mereka, gitu. Mereka seorang gamer, dianggap bukan pekerjaan, tapi menghasilkan, biasanya mereka akan lebih mencintai pekerjaan. Jadi ujungnya seperti ini, generasi cakap bermain game. Awalnya hobi main game, lalu kecanduan games, bisa dirubah pelan-pelan menjadi cakap nge-games. Nah, perlunya itu, cakap nge-games. Hobi atau candu itu tak bisa langsung dilarang, tapi diarahkan dan dirubah pelan-pelan menjadi kebiasaan yang lebih aman dan berkesan. Atau bahkan menambah penghasilan dan berakhir menjadi kecakapan. Nah, ujungnya kan bagaimana kita cakap tentang sesuatu, kita tidak bisa cakap tentang semuanya, kita bisa aja misalnya belajar tentang cakap main Google AdSense, cakap jadi YouTuber. Nah, siang ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana cakap bermain game, bukan lihai bermain game, bukan hobi bermain game, bukan candu bermain game, tapi game Anda bisa kesukaan Anda bermain game bisa lebih terarah, bisa
bisa lebih positif, karena ini tidak bisa langsung di cut off. Ini tidak bisa kita bilang bahwa ini tuh jelek, jangan main. Nah, hal seperti itu tidak akan masuk generasi milenial seperti saat ini. Diakui atau tidak, sadar atau tidak, adik-adik kita, anak-anak muda kita saat ini sudah bukan ribuan, mungkin puluhan ribu anak muda, anak-anak kecil bahkan sudah kecanduan bermain. Kurang lebih seperti itu. Maaf sekali segala kekurangannya. Semoga waktunya tidak overload ya, karena saya tidak sempat lihat chat juga atau pengingat dari Mbak Yadinya. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu stop share-nya. Oke, dikembalikan lagi ke studio. Terima kasih Mbak Yadi Hanifah. Saya Yoga Gawindra dari Garut ya, dari Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yoga. Ini tadi ibu-ibu langsung semangat loh Pak ngedengerin karena pas Nah, Bapak aku rangkum sedikit. Jadi tadi proses cakap di ruang digital. Nah, di situ tadi Bapak Yoga sudah membahas kenapa sih anak-anak itu kecanduan game kan. Nah, jadi di sini diberitahukan ajari kecanduan game itu bisa coba dijadwalkan dan diwajibkan untuk anak-anak yang bermain game tuh diarahkan ke hal-hal yang lain, ditawarkan ke sesuatu yang lain, ke hobinya yang lain. Terus ada diberikan pelatihan juga bermain game. Dan juga untuk yang bermain game di sini adik-adik harus tetap menjaga etikanya ya. Jadi baik atau head speech. Baik, dan di sini juga tadi adik juga sudah mengutip kata-kata dari Bapak Yoga bahwa hobi atau candu itu tidak bisa dilarang. Tapi pelan-pelan bisa dirubah dan diarahkan menjadi kebiasaan yang lebih aman dan berkesan agar mempunyai penghasilan dan berakhir menjadi kecakapan. Narasumber kedua, ya dia akan mengundang narasumber yang kedua yaitu Bapak Sandi Nayawan selaku lawyer dan dosen Universitas Gunadarma yang akan membahas tentang digital ethics. Assalamualaikum